Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kami minta saf yang di depan diisi dulu. Ke depan terlebih dahulu, mohon maaf. Saf depannya diisi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengucapkan puja-puji kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia kepada kita. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka kajian bulanan. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan, yang dibanggakan, sebelum pengajian kita mulai, kami atas nama pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Kebun Jeruk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Thohir, Mama Ardi, dan juga kepada Bapak Jamarila, dan juga kepada Rumah Sakit Islam Cempaka Putih karena yang telah membantu kesuksesan pengajian kita ini. Bapak Ibu, mari kita buka pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepadanya dipersilakan Ustaz Dr. Muhib Abdul Wahab MA. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian duha bulanan PCM Kebon Jeruk yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir kembali dalam acara bulanan kita, yaitu pengajian. Mudah-mudahan niat yang tulus, langkah yang ikhlas, ya, dan pengajian yang khusyuk, ya, dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir hayat kita. Pagi hari ini kita akan membahas Muharram, bulan perjuangan hidup untuk umat masa depan. Kita baru saja memasuki tahun baru. Bapak Ibu menyadari nggak kita sudah berada di tahun baru Hijriah 1446. Berarti usia Islam dari sejak dibawakan oleh Nabi sampai sekarang itu sudah lebih dari 14 abad. Sudah 1446 tahun. Sudah lama itu. Kalau dihitung berdasarkan generasi manusia itu sudah ganti beberapa generasi. Nah, tahun baru ini harus dimaknai dalam rangka meraih prestasi yang lebih tinggi. Jangan sampai kalendernya ganti, tidak terjadi perubahan.
Jangan sampai tahunnya berganti, sudah baru, sementara umur kita semakin berkurang, kita kurang apa? Kita kurang meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal soleh kita. Maka topik pagi hari ini adalah dalam rangka bagaimana menjadikan Muharram ini sebagai perjuangan hidup kita semua. Karena memang hidup ini harus berjuang. Hidup ini harus terus bergerak. Hidup kita ini harus menuju kepada peningkatan kualitas hidup kita. Kalau kualitas hidup kita semakin baik, insya Allah di hadapan Allah nanti kita juga akan dinilai baik. Pokok bahasan kita, nanti kita bahas sedikit soal keutamaan bulan Muharram. Yang kedua, Muharram sebagai bulan anak yatim. Mengapa Muharram disebut sebagai bulan anak yatim? Nanti kita bahas. Muharram sebagai bulan perjuangan. Dan spirit perjuangan tidak hanya di bulan Muharram saja, tapi juga bulan-bulan sesudahnya itu juga harus terus menyala. Namanya menyala itu berarti tetap semangat, tetap berkobar. Jangan loyo, jangan mempem. Lalu kita akan bahas juga perjuangan personal dan sosial. Karena hidup kita ini kadang berjuang untuk diri sendiri, itu personal, dan juga berjuang untuk orang lain. Untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, itu perjuangan sosial. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana agar perjuangan kita itu berhasil? Maka nanti kita akan bahas tipsnya, caranya, agar berhasil dalam perjuangan hidup. Dan terakhir penutup. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam kalender Hijriah atau Komariah, Hijriah itu ditetapkan berdasarkan apa? Berdasarkan momentum hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Disebut Komariah karena penetapan penanggalan kita itu berdasarkan peredaran bulan, bukan matahari. Kalau tahun-tahun yang kita sering gunakan, sekarang 2024, itu namanya tahun Syamsiah atau Miladiah. Disebut Syamsiah karena perhitungannya berdasarkan peredaran matahari terhadap bumi. Disebut Miladiah karena itu ditetapkan berdasarkan hari kelahiran Isa al-Masih. Milad itu ya. Seringkali di akhir tahun ada tulisan M, itu berarti Miladiah. Kalau H, itu berarti Hijriah. Jadi seperti itu perbedaannya. Dan kalender di dunia ini tidak hanya dua. Tidak hanya Syamsiah atau Miladiah dan Hijriah. Orang Cina punya kalender sendiri. Orang Jawa juga punya kalender itu. Bahkan harinya pun berbeda dengan hari dalam kalender kita. Kan di Jawa itu ada 5 hari yang kemudian sering disebut dengan hari pasaran. Hari Legi, Kliwon, Pahing, Pon, Wage, gitu kan. Itu pasaran sebetulnya. Mengapa begitu? Karena dulu masyarakat kita itu yang bisnis, yang dagang, yang jualan, itu tergantung kepada di mana dia harus berbisnis, di pasar mana. Oh, pasar Wage itu sebelah sana gitu ya. Jadi untuk hitung-hitungannya muter terus 5 hari. Baik, dalam kalender Komariah itu terdapat 4 bulan haram namanya ya. Nanti kita jelaskan mengapa haram. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab ya. 3 berurutan, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sementara yang satu Rajab itu terpisah. Rajab itu bulan sebelum bulan Ramadan ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Disebut haram karena di dalam keempat bulan itu kita dilarang berperang. Kita diharamkan berperang. Dan bulan Muharram ini termasuk bulan yang kita di dalamnya nggak boleh berperang. Bulan ini juga termasuk sebagai bulan yang sangat dihormati. Mengapa sangat dihormati? Karena di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang sangat penting. Muharram, ya, Muharram itu dari kata harrama, yuharrimu, tahriman, isim maf'ul ya, Muharram
Itu artinya yang diharamkan atau yang sangat dihormati. Dan memang di bulan ini, di bulan Muharram ini kita harus melakukan semacam genjatan senjata. Berarti bulan Muharram itu adalah bulan perdamaian. Kita mengawali tahun baru Hijrah itu dengan spirit perdamaian. Tidak mengobarkan perang, tidak melakukan hal-hal yang berbau kekerasan. Karena memang Islam mengajarkan seperti itu. Dengan kata lain, umat Islam dimanapun harus selalu bersikap damai, tidak boleh mengorbankan api peperangan jika tidak diperangi terlebih dahulu. Perang di dalam Islam itu bersifat defensif, membela dan mempertahankan diri, bukan ofensif, bukan nyerang duluan. Kecuali kalau kita diserang ya balas atau mempertahankan diri. Oleh karena merupakan bulan perdamaian dan cinta damai, maka Muharram penting dijadikan sebagai bulan perjuangan. Mengapa? Karena kalau berperang ya nggak bisa berjuang untuk yang lain, hanya berjuang mempertahankan diri. Jadi bulan Muharram dijadikan sebagai bulan perjuangan hidup untuk meraih masa depan yang lebih baik, yang lebih bermartabat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bulan Muharram sekali lagi merupakan bulan cinta damai. Bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak melakukan tindak kekerasan dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran kita temukan istilah bulan haram tadi. Ketika Allah berfirman menjelaskan tentang jumlah bulan di dalam setahun, di dalamnya itu ada 4 bulan haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah itu. Sesungguhnya bilangan atau jumlah bulan menurut ketetapan Allah itu ada 12 bulan. 12 bulan ya. Baik itu bulan Syamsiah maupun bulan Qamariyah sama. 12 bulan. Hanya mulainya beda-beda. Kalau bulan Syamsiah mulainya bulan Januari. Dan bersifat konsisten. Standarnya itu pokoknya Januari itu musim hujan misalnya ya. Tapi bulan Qamariyah tidak. Bukan dari tidak konsisten, maksudnya tidak seperti matahari. Kadang-kadang bulan Ramadan itu musim panas. Kadang-kadang bulan Ramadan itu musim dingin. Karena yang diikuti, yang dihitung itu berdasarkan peredaran bulan. Berbeda dengan matahari. 4 bulan yang haram itu seperti tadi diuraikan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Rajab ya. Itulah ketetapan agama yang lurus. Dzalika dinul qayyim. Fala tadlima fihinna anfusakum. Jadi Allah melarang janganlah kamu menganiaya dirimu, berbuat dosa dan berperang. Berarti Muharram itu juga idealnya harus menjadi komitmen tekad kita semua untuk menghentikan segala bentuk kemaksiatan. Waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan perangilah kaum musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Ya, perintah ini memang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Madinah, di mana orang-orang musyrik Mekah itu masih merasa penasaran dan merasa belum terima atas kekalahan di beberapa peperangan seperti perang Badar. Lalu nanti di perang Uhud mereka memperoleh kemenangan. Di perang berikutnya kafir Quraisy kalah, perang Khandaq atau Ahzab, dan juga perang-perang yang lain. Mengapa kita disuruh memerangi mereka seluruhnya? Karena mereka juga menyerang kita semuanya, gitu.
Seyogyanya, Bapak Ibu, umat Islam menghormati dan maknai Muharram dengan spirit penuh perdamaian dan kerukunan. Sebab Nabi Muhammad pada khutbah Haji Wada yang juga di bulan haram, jadi Nabi pada saat haji itu pasti berada di bulan haram ini, minimal di bulan Dzulhijjahnya. Tapi kalau melihat jauhnya perjalanan pasti mulai dari apa bulan Dzulqaidah itu minimal ya, dan kemudian ketemu di bulan Muharram. Nabi pernah mewanti-wanti umatnya agar tidak saling bermusuhan, tidak bertindak kekerasan, dan tidak berperang satu sama lain. Apa pesan khutbah wadanya? Antaranya apa? Inna dima'akum wa amwalakum haramun fi yaumikum hada. Kata Nabi ya. Sesungguhnya darah-darah kalian itu haram. Maksudnya tidak boleh ditumpahkan. Darah itu tidak boleh ditumpahkan dalam arti tidak boleh perang, tidak boleh menyakiti, melukai, membunuh, itu tidak boleh. Karena itu termasuk dosa besar. Wa amwalakum haramun. Demikian juga harta benda kalian itu haram untuk dia apa? Untuk diraih atau diperoleh dengan cara-cara yang ilegal, yang tidak halal. Artinya apa? Darah dan harta itu pada dasarnya merupakan bagian dari hak hidup manusia. Tidak boleh dicurangi, tidak boleh curi, tidak boleh dirampok dan seterusnya. Berarti pelakunya itu termasuk pelaku dosa besar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa esensi bulan Muharram dan apa keutamaannya? Esensi dari spirit Muharram adalah pengendalian diri. Kita harus tetap bisa memanage diri kita. Apalagi yang baru saja pulang haji ya, harus berusaha untuk bisa mengendalikan dirinya dari pelampiasan hawa nafsu. Tujuannya apa? Tujuannya terciptanya kedamaian dan ketentraman hidup, baik secara fisik, sosial maupun spiritual. Kalau kita bisa mengendalikan diri, tidak gampang emosi, tidak melampiaskan hawa nafsu kita, insya Allah hidup kita jadi tenang. Kata kunci ketenangan hidup itu salah satunya adalah kemampuan kita mengendalikan diri. Kalau tidak bisa mengendalikan diri, biasanya cenderung emosi, cenderung mudah marah, cenderung berlaku kasar dan seterusnya. Dan itu pasti tidak membuat hati tenang. Bagaimana bisa tenang kalau akalnya, otaknya itu lagi tidak dingin, lagi panas dan gitu. Nah, karena itu di bulan Muharram, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk berpuasa sunnah, yaitu puasa Asyura. Nanti ada juga di hadis yang lain, Tasyu'a tanggal 9 dan Asyura itu bulan 10 tanggal 10 bulan Muharram. Berarti ada korelasi itu antara pengendalian diri dengan berpuasa, karena puasa itu memang tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri agar kita mencapai derajat takwa. Esensi dari spirit Muharram adalah pengendalian diri demi terciptanya kedamaian, ketentraman hidup, tadi sudah ya, maupun sosial, spiritual, sehingga dengan spirit hijrah, kan ini belum lama ya, hijrahnya ya. Hijrahnya itu kan yang kemudian ditetapkan oleh Umar sebagai penanggalan atau kalender hijriah ya. Dengan begitu insya Allah umat Islam bisa bangkit dan meraih kemajuan peradaban. Karena itu di bulan Muharram Nabi menganjurkan umatnya untuk berpuasa sunnah. Tadi sudah pernah diulang ya. Dari Abu Hurairah ini hadisnya. Nah, ini kenapa nih? Nabi bersabda bahwa setelah puasa Ramadan, puasa yang paling utama ini menurut Nabi adalah puasa di bulan Muharram, yaitu puasa Asyura. Ya, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib itu adalah sholat malam. Jadi Nabi sering memberikan prioritas seperti ini
ada yang paling utama dan yang utama, ada yang wajib dan ada yang sunnah, itu agar kita memberi perhatian, agar kita punya kepedulian terhadap apa yang dianjurkan oleh Nabi. Kenapa ini terus? Saya ini dulu ya, tutup dulu ya. Mungkin ini sinyalnya kurang bagus. Ya, berikutnya kok sini. Ya. Menurut Ibnu Abbas, ini pengakuan Ibnu Abbas ya, sahabat Nabi, aku tidak melihat Rasulullah mengintensifkan puasanya selain Ramadan kecuali puasa Asyura. Artinya Nabi memberi perhatian khusus dan selalu puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Kapan tuh kalau untuk tahun ini? Kalau kita melihat ininya, sekarang kita sudah memakai namanya kalender global. Ini baru saja disepakati. Nah, ini kalender global kita. Namanya kalender Hijriah Global Tunggal atau sering disingkat dengan KHGT. Puasa Tasyura dan Asyura itu jatuh pada tanggal 15. Tasyuranya, Asyuranya tanggal 16. Jadi lusa ya. Kalau bisa kan baru Senin tanggal 15 itu Tasyura tanggal 9 Muharram. Kalau mau tak puasa tanggal 10 berarti hari Selasa ya, hari Selasa lusa ya. Jadi Bapak Ibu, salah satu spirit kita di Muharram tahun ini adalah kita beralih dari penanggalan yang ditentukan berdasarkan hisab wujudul hilal menuju kalender Hijriah Global Tunggal. Apa maksudnya itu? Kalender di mana kita menyepakati satu tanggal, satu hari secara global itu satu apa? Misalnya hari raya. Ya, hari raya satu, tidak berbeda-beda semuanya. Karena apa? Karena ini sudah beberapa kali didiskusikan, karena pada dasarnya satu matwa itu bisa berlaku untuk seluruh dunia. Jadi nanti ada aturan-aturannya, penetapannya itu berdasarkan imkan ru'yah sebetulnya. Kalau sudah ditemukan, kalau disepakati bahwa misalnya saja, misalnya ini ya, besok itu 1 Syawal dan sudah mencapai 3 derajat lebih, bahkan 5, maka itu berlaku untuk seluruh dunia. Tidak hanya Indonesia saja atau Arab Saudi saja. Kan tahun ini masih ada perbedaan dalam puasa Arafah dan 10 Dzulhijjah ya, lebaran kemarin ya, antara pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia. Nah, ke depan dengan adanya kalender Hijriah Global Tunggal ini diharapkan tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dalam penyelenggaraan ibadah, mengawali ibadah puasa, mengakhiri ibadah Ramadan, puasa, dan yang lebih penting lagi adalah dalam perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Nah, cuman kita tidak tahu sikap beberapa organisasi keagamaan yang lain apakah menerima apa tidak. Tapi ini sudah menjadi keputusan bersama, terutama melalui kongres atau melalui konferensi yang diselenggarakan oleh para ahli falak dan astronomi dunia Islam di mana? Di Turki ya. Jadi sekali lagi mulai tahun ini Muhammadiyah menggunakan kalender KHGT yang dalam bahasa Arab disebut dengan At-Taqwim Al-Hijri Al-Alami Al-Uhadi, tunggal, satu ya. Jadi harinya dianggap tunggal. 1 Syawal di Indonesia dengan di Malaysia, dengan di Brunei, dengan di Arab Saudi, dan dimanapun itu sama. Yang beda mungkin jam pelaksanaannya. Kalau kita pagi begini baru sholat, boleh jadi di Arab Saudi masih nanti 4 jam lagi. Tapi di hari yang sama ini, hanya beda jamnya karena terbit mataharinya nggak sama, kan gitu kan? Baik,
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya kembali ke sebelumnya. Ya, menurut Ibnu Abbas, seperti tadi saya sampaikan, Rasulullah itu sangat mengintensifkan puasa Muharram, puasa 10 Muharram ya. Dalam hadis Nabi yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah dinyatakan puasa Asyura itu dapat menghapus dosa tahun sebelumnya. Ya, berarti manfaatnya, keutamaannya, fadilahnya luar biasa. Tapi jangan punya anggapan gini, saya puasa 1 hari, lantas karena hitungannya sudah diampuni, ya udah setelah ini berbuat dosa nanti puasa lagi tahun depan. Ya, nggak boleh begitu. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan setelah berbuat maksiat kita dipanggil oleh Allah kan gitu kan? Oleh karena itu kita prinsipnya adalah dengan Allah memberikan keutamaan yang besar terhadap puasa Asyura, berarti kita bisa menabung amal baik, amal soleh. Dengan harapan amal soleh ini nanti kalau sekiranya kita punya dosa-dosa, itu menjadi wasilah untuk diampuninya dosa-dosa kita. Atau kalau harus ditimbang, ya kebaikan kita itu nanti bisa sebagiannya ya menjadi pengurang terhadap keburukan atau dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Melalui puasa sunnah itulah umat Islam dilatih dan dibiasakan untuk menahan diri agar tidak mudah dijajah oleh hawa nafsu, termasuk nafsu dendam dan amarah, sehingga perdamaian dan ketentraman hidup dapat diwujudkan dalam pluralitas berbangsa dan bernegara. Puasa sunnah di bulan Muharram agaknya juga harus menjadi momentum islah ibadah, perdamaian, rekonsiliasi semua pihak agar perdamaian dan ketentraman terwujud. Muharram juga harus dimaknai sebagai bulan anti maksiat. Jadi dengan tahun baru Hijrah ini kita harus terus berintrospeksi diri, melihat ke dalam agar bagaimana kita tidak melakukan dosa-dosa ya. Karena belum lama ini misalnya Indonesia ini dinobatkan sebagai negara yang juara apa? Juara judi online terbesar. Artinya apa? Kalau mayoritas penduduknya itu Muslim, mestinya saya yakin sebagian dari orang Islam juga ada yang terlibat dalam perjudian online. Dan tidak tanggung-tanggung uang yang dibelanjakan dalam perjudian itu, mengundi nasib itu ya, itu ratusan triliun itu. Karena apa? Karena mereka yang berjudi itu konon selalu merasa ketagihan. Giliran dapat itu pengen naruhnya lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Tahu-taunya kalah akhirnya tersedot. Dan banyak orang yang jatuh miskin karena perjudian online ini. Jadi rupanya penyakit perjudian ini tidak hanya terjadi di masa Nabi. Sampai sekarang dan bahkan sampai hari kiamat, judi itu pasti terus akan ada. Hanya modusnya berbeda. Dulu orang judi itu mungkin di tempat perjudian khusus. Ya kalau di dunia itu yang terkenal sebagai negara judi itu Monaco misalnya. Atau di Australia itu juga ada kayak lokalisasi perjudian. Bahkan di Malaysia itu juga ada. Saya pernah pas studi banding ke sana ke suatu tempat, tahu-tahu di situ ada pusat perjudian. Di Beirut, nah itu saya juga pernah ditunjukkan oleh kawan. Itu ada pusat perjudian besar. Jadi orang-orang kaya di dunia itu kalau salah satu hiburannya berjudi memang. Ya kalau misalnya kalah duitnya masih banyak. Kalau menang ya itu luar biasa bagi mereka. Oleh karena itu judi dilarang agar terutama ya orang-orang miskin tidak punya angan-angan tinggi, pengen kaya tapi nggak mau bekerja, nggak mau berusaha. Pengennya dengan muter uang melalui judi itu cepat kaya kan gitu kan. Jadi perjudian ini termasuk juga harus diberantas. Ya, selain daripada itu penyakit klasik kita di Indonesia adalah korupsi.
Maka menurut hemat saya Muharram itu harus menjadi momentum untuk pembersihan bangsa ini dari penyakit korupsi. Walaupun semakin ke sini tampaknya korupsi semakin merajalela. Mengapa merajalela? Ya karena pengawasannya kurang, manusianya yang korup itu ya mentalnya buruk, ya pengen cepat kaya tetapi tidak mau bekerja secara wajar, maunya korupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bulan Muharram ini juga bulan yang sangat bersejarah. Mengapa sangat bersejarah? Karena Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Ketika Musa dan tentaranya itu melarikan diri menjauh dari kejaran Musa, tahu-tahu mentok. Di depannya ada laut. Tidak mungkin lagi. Kira-kira begitu dalam pikiran Nabi Musa. Ini gimana nih udah mentok nih. Sementara pasukan sedang ngejar di belakang sana. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan sehingga terbelah. Lautan yang airnya biasanya menyatu itu terbelah begini, lalu ada jalan di antara air laut itu. Maka Nabi Musa dan pengikutnya lalu melintasi Laut Merah dan tetap dikejar oleh Fir'aun. Akhirnya Allah bantu, Allah turunkan mukjizatnya, tentara Fir'aun termasuk Fir'aunnya sendiri setelah Nabi Musa dan balanya pengikutnya sudah selamat, sudah bisa sampai ke daratan lagi, disuruh mukul lagi itu air lautnya, dipukul oleh Musa. Tadinya air laut yang terbelah kemudian menyatu kembali dan Fir'aun termasuk yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai bentuk apresiasi dan tanda syukur, Nabi menganjurkan umatnya berpuasa pada tanggal 10 Muharram atas kemenangan Nabi Musa. Jadi puasa 10 Muharram itu diantara kaitan sejarahnya adalah keselamatan atau selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun tadi. Dengan kata lain, syariat Nabi Muhammad itu mengakui dan memang melanjutkan sebagian dari syariat umat terdahulu atau Nabi terdahulu termasuk Nabi Musa alaihissalam. Jadi Muharram adalah bulan kemenangan atas kezaliman dan kesombongan yang disimbolkan pada figur Fir'aun. Oleh sebab itu, di bulan Muharram ini kita harus berusaha untuk memenangi perjuangan terutama melawan hawa nafsu dan godaan setan, ya. Fakta ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita pentingnya dialog perdamaian dengan umat lain dengan menunjukkan sikap apresiatif dan respektif terhadap kaum Yahudi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah. Yang pada waktu itu umat Yahudi melakukan puasa di hari yang sama untuk mengenang kemenangan Nabi Musa terhadap Fir'aun. Jadi Yahudi juga punya syariat puasa. Salah satunya puasa Muharram untuk mengenang kemenangan Nabi Musa terhadap Fir'aun dan tentaranya. Apakah itu maknanya Nabi Muhammad mengikuti syariat Nabi Musa? Maknanya yang pasti adalah Nabi itu yang diutus oleh Allah kepada umatnya itu satu kesatuan. Ajaran pokoknya sama, yaitu tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariatnya saja yang mungkin berbeda. Nah, kebetulan syariat Nabi Musa itu ada kesamaannya dan itu dilanjutkan, dikembangkan oleh Nabi Musa dengan puasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, di jalan-jalan kita sering melihat spanduk Muharram itu bulan anak yatim atau hari raya anak yatim. Nah, kita harus mengetahui sejarahnya. Mengapa disebut demikian? Menurut riwayat, terutama menurut sejarawan Al-Mas'udi, Nabi itu tiba di Madinah setelah menempuh perjalanan hijrah dari Mekah
pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi perjalanan Nabi tidak di bulan Muharram sebetulnya, ya, tidak di bulan Muharram, tapi di bulan setelah Muharram Rabiul Awal ya, atau di akhir Muharram dan tibanya tanggal 12. Kalau tidak salah, Nabi dari Mekah ke Madinah itu perlu waktu sekitar 13 hari, tapi dikurangi dengan transit 3 hari di Gua Sur. Jadi perjalanannya sendiri dari Gua Sur sampai ke Yathrib atau Kuba itu tanggal 12 Rabiul Awal, itu berarti sekitar 10 hari ya, sekitar 10 hari. Kaum Ansar menyambutnya dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena mereka itu sudah lama ingin Nabi itu menjadi pemimpin mereka. Mengapa demikian? Karena orang-orang Ansar dulu itu suka konflik, suka berperang antara suku Aus dan suku Khadraj. Mereka itu terlibat konflik cukup lama dan mereka mengharapkan ada pemimpin yang bisa menengahi konflik itu. Akhirnya melalui bai'ah Aqabah 1 dan 2, mereka berjanji setia di hadapan Nabi. Selain beriman, selain bersyahadat, mereka juga suatu saat meminta kehadiran Nabi untuk bisa menjadi pemimpin yang menengahi konflik di antara mereka. Semua berebut nih, saking senangnya ya, semua berebut tali kembali unta yang dikendarai Nabi. Pengennya Nabi tinggal di rumah saya saja, yang lain juga begitu. Gimana kalau Nabi nginepnya di rumah saya aja gitu. Semuanya berebut ya. Itu menunjukkan betapa warga Madinah itu sudah merindukan kedatangan Nabi. Lalu Nabi ngomong apa kepada mereka? Biarlah unta ini berjalan, karena kata Nabi, unta ini sudah diperintahkan oleh Allah untuk berhenti di satu tempat. Di mana unta itu berhenti, disitulah kami akan tinggal. Itu kata Nabi. Unta itu kemudian berhenti persis di tanah lapang milik 2 anak yatim dari Bani Najjar. Tanah lapangnya itu berlokasi di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di tempat anak yatim inilah Nabi tinggal dan tanah ini kemudian dibeli, ya, lalu di atasnya dibangun Masjid Nabawi. Jadi asal usulnya nanti Muharram itu dikaitkan dengan hari raya anak yatim karena Nabi saat hijrah dan tinggal di Madinah, beliau tinggalnya di tanah milik anak yatim yang kemudian Nabi beli. Dan bahkan karena ada 2 anak yatim di situ yang dipelihara oleh Abu Ayyub Al-Ansari yang punya tanah tadi, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk setelah itu yang menyantuni, merawat 2 anak yatim itu. Jadi peristiwa hijrah yang sampainya Nabi di Madinah itu berkaitan dengan yatim, ya itulah yang menyebabkan atau yang dipahami oleh para ulama atau sebagian umat Islam sebagai hari anak yatim. Ketika anak-anak Abu Ayyub Al-Ansari keluar rumah dengan rasa gembira karena bertetangga dengan Rasulullah, Rasulullah pernah berkata kepada mereka, apakah kalian mencintaiku? Mereka menjawab, iya. Nabi lalu bersabda, Allah mengajarkan agar hatiku mencintai kalian, mencintai anak yatim. Nabi pun kemudian memutuskan tinggal di tempat unta beliau berhenti. Kedua anak yatim di bawah asuhan As'ad bin Zurarah itu pun sesungguhnya pernah diundang ditemui Nabi ya. Dan keduanya sudah menyatakan bahwa tanahnya itu dihibahkan kepada Nabi. Jadi pengasuhnya As'ad ini pengennya sih diserahkan aja nih kepada Nabi. Tapi Nabi menolak, nggak mau, ini harta milik anak yatim. Anak yatim itu punya hak terhadap hartanya untuk paling tidak untuk biaya hidup di masa depannya. Coba kalau misalnya harta itu atau tanah tadi dikuasai Nabi begitu aja, tentu kasihan anak yatimnya. Jadi Nabi kemudian membeli tanah itu dengan uang senilai 10 dinar. Dinar itu mata uang terbuat dari emas ya.
Nabi sangat mengapresiasi dan mencintai anak yatim, bahkan para penyantun dan pemelihara anak yatim itu kelak di surga bertetangga dengan Nabi. Jadi di dalam hadis dinyatakan ana wa kafilul yatim kahadihi, sambil memegang ini, saya dengan anak yatim pengasuh atau pemelihara anak yatim itu seperti ini, dia mengumpamakan jari-jarinya. Kalau Nabi di tengahnya, nah pengasuhnya, perawatnya itu ada di sini sampingnya, menunjukkan apa? Dekatnya hubungan dan dekatnya posisi penyantun pemelihara anak yatim dengan Nabi. Dengan kata lain, kalau ingin bertetangga dengan Nabi, maka kita harus menjadi penyantun pemelihara anak yatim. Hal tersebut mengandung pelajaran bahwa Nabi tidak ingin bersikap aji mumpung. Jadi Nabi memberi anak yatim itu ya tidak aji mumpung. Pengennya anak yatim itu justru diberdayakan, dipelihara oleh Nabi. Tapi justru memberdayakan dan memberikan hak-hak anak yatim dengan membeli tanahnya sebagai basis dakwah, politik, dan jihad Islam. Karena tanahnya itu yang kemudian menjadi cikal bakal dari didirikannya Masjid Nabawi di atasnya. Dengan kata lain, sebagian dari tanah Masjid Nabawi itu adalah tanah wakaf milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya itu dimiliki oleh 2 anak yatim. Pesan yang dapat dipetik dari sikap dan kebijakan Nabi tersebut adalah bahwa dakwah dan politik Islam tidak akan berkembang maju jika dilandasi modal haram. Jadi harus modalnya yang halal. Tanah yang menjadi apa? Masjid itu adalah tanah yang halal, sudah dibeli, sudah sah menjadi milik Nabi yang kemudian diwakafkan, berarti milik umat Islam. 10 Hijrah dan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah mendidik kita semua untuk berjuang dalam menyantuni dan memberdayakan anak yatim. Dari beberapa peristiwa itulah ulama menisbahkan atau mengaitkan Muharram itu sebagai bulan atau hari raya anak yatim. Karena karena tanahnya dibeli oleh Nabi, Nabi juga ikut memberdayakan mereka, Nabi ikut menyantuni dan menyayangi mereka, dan bahkan memotivasi umat Islam agar menjadi penyantun anak yatim, supaya nanti di surganya bisa bertetangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk ke Muharram sebagai bulan perjuangan. Ya, spirit Muharram, spirit hijrah itu membentuk kita memiliki sikap mental heroik. Heroik itu menjadi pahlawan, yaitu berjuang dengan hati dan tanpa henti, ya. Tidak mudah menyerah dan tidak pantang kalah sebelum perang itu selesai. Jadi dengan kita memperingati Muharram itu, kita harus memiliki jiwa pejuang yang heroik, yang tidak mau mengalah kalau belum waktunya kalah. Jadi kita harus berusaha minimal mengalahkan hawa nafsu kita. Minimal kita bisa mengendalikan diri kita. Minimal kita bisa memproteksi diri kita dari godaan setan. Heroisme dalam hijrah Nabi dan para sahabatnya memberikan pelajaran moral kepada kita betapa pentingnya sinergi berbagai kekuatan untuk mewujudkan sistem sosial dan politik masa depan yang lebih baik. Membentuk masyarakat madani yang berketuhanan dan berperadaban yang adil dan sejahtera. Itu yang kemudian nanti dilakukan oleh Nabi selama 10 tahun di Madinah. Jadi setelah membebaskan tanah milik anak yatim, membangun masjid, Nabi kemudian bersama-sama para sahabatnya membangun dan mensejahterakan warga Madinah. Apa bukti kesejahteraan dari warga Madinah? Bukti otentiknya adalah syariat zakat itu ditetapkan di Madinah.
syariat zakat itu mustahil bisa diberlakukan kalau umat Islamnya tidak kaya. Ya kan? Bagaimana mungkin kewajiban zakat itu bisa dilaksanakan kalau umat Islam tidak menjadi muzaki? Jadi kewajiban zakat itu mulai diberlakukan ketika Nabi di Madinah, ketika masyarakatnya sudah termasuk sebagai masyarakat yang alimnya, walaupun tentu sebagian dari mereka pasti ada yang fuqara, ada yang miskin. Muharram sebagaimana ditandai kemenangan Musa melawan Fir'aun tadi harus dimaknai sebagai bulan perjuangan demi kebangkitan Islam dari keterpurukan, ketertinggalan dan kemunduran. Maka dengan mengikuti dan memberlakukan kalender hijriah global tunggal, singkatannya apa tadi? KHGT, umat Islam sudah membayar apa? Membayar utang peradaban yang selama ini sejak tahun atau kalender hijriah ditetapkan itu belum pernah bisa bersatu. Ya harapannya semua umat Islam nanti menerima ya kalender ini, walaupun kemungkinan masih ada yang keberatan atau masih menolak. Kan berbeda jauh kalau kalender Masehi itu sudah bersatu dari awal. Jadi bahkan sudah tidak perlu ada ru'yat-ru'yatan itu. Januari itu mesti 31 hari. Februari itu mesti 29 atau 28 hari. Kalau tahun kabisat 29 gitu. Maret pasti 31 hari. April 30 hari. Mei 31. Jadi dulu tuh diajarnya gini, kalau yang menonjol ini yang ke atas nih 31 nih. Yang ini 30 atau 29 kalau Februari. Oh ini 31 lagi ini. Oh ini 30 dan seterusnya. Kalau kita Komariah itu belum pernah ada kesepakatan. Sangat tergantung pada hasil ru'yat. Makanya mengapa di Indonesia itu lebarannya sering cenderung berbeda-beda. Gitu. Karena kriterianya berbeda. Metode yang digunakan dalam menghitung dan menentukannya juga tidak sama. Gitu. Nah, dengan kita sekarang memasuki era baru, yaitu era kalender hijriah global tunggal, maka mudah-mudahan perjuangan menuju persatuan yang sudah lama dirintis ini menjadi kenyataan. Kalau umat Islam sudah bersatu dalam penanggalan, insya Allah nanti bisa bersatu dalam yang lain. Selama ini kan masih susah, ya kan? Yang satu mengatakan ini masih di bawah 3 derajat, tapi tetap diru'yat juga. Padahal katanya kalau udah di bawah 3 derajat nggak bisa ketahuan tuh, nggak bisa kelihatan bulannya. Demikian juga sebaliknya. Oh itu sudah 5 derajat di atas ufuk, masih dilihat juga. Padahal katanya kalau sudah 3 derajat ke atas sudah pasti kelihatan. Jadi, nah dengan adanya kalender hijriah global tunggal ini, satu minimal biaya ru'yatnya dan macam-macam itu sudah ya bisa digunakan untuk yang lain lah ya. Yang kedua, di era digital seperti ini, menurut saya sudah sangat tidak strategis jika masih ada, ini siapa itu? Jika masih ada perselisihan-perselisihan, dan itu kemudian dilakukan dengan cara-cara yang mungkin kurang elegan. Nah, kita sepakat dengan KHGT, kalender hijriah global tunggal, kita sepakat penetapan kalender itu memang harus saintifik, harus berbasis ilmu, harus ada ilmunya dan tidak berbasis subjektivitas. Ya, kalau sudah ada ilmunya, insya Allah itu menjadi sebuah keputusan yang tepat, menjadi kesepakatan bersama dan sekaligus menjadi persatuan kita semua. Itu harapannya, sekali lagi itu harapannya. Bapak Ibu sekalian, spirit hijrah dan Muharram itu juga meneguhkan mental dan energi pejuang. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, Islam di Madinah itu menjelma menjadi sebuah kekuatan politik yang mampu mendamaikan berbagai faksi dan etnis serta suku bangsa yang sebelumnya terlibat dalam pertikaian,
dan bisa mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Peristiwa hijrah Nabi itu juga syarat nilai perjuangan berbasis tauhid. Jadi perlu digarisbawahi, kalender hijrah itu adanya di masa Umar, bukan di masa Nabi. Umar memilih kalender hijrah itu berdasarkan hijrah Nabi karena dianggap peristiwa ini paling monumental. Kalau nanti misalnya ditetapkan berdasarkan kelahiran Nabi, Maulid Nabi, itu cenderung subjektif. Kalau hijrah ini kan bersifat umum dan menyeluruh untuk umat Islam. Kalau berdasarkan kelahiran atau kematian, apalagi pernikahan Nabi, itu cenderung subjektif dan nanti bisa mengarah kepada pengkultusan diri Nabi. Oke, apa yang menarik dari spirit hijrah dan Muharram ini? Nah, yang menarik adalah penamaan hari. Kalau kita di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, alhamdulillah nama harinya itu masih berasal dari kalender Hijriah. Mulai dari Ahad, walaupun cenderung berganti menjadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu semua pada dasarnya Arab itu. Ahad itu dari kata Ahad, satu. Senin itu dari kata Isnin, dua mananya. Sulasa itu dari kata Salasah, tiga. Arbi'a, Rabu, Rabu itu dari Arbi'a, 4. Khamis dari kata Khamsah, 5. Nah, hari ke-6 yang tidak dinamai sesuai dengan angka, tapi dinamai berdasarkan kewajiban yang ditetapkan Allah di hari itu untuk lelaki, yaitu Jumat, sholat Jumat. Jumat itu sendiri artinya apa? Berkumpul, bersatu, berjamaah di masjid gitu. Sabtu itu bahasa Arab juga. Sabtu itu artinya istirahat. Wa ja'alna naumakum subata. Sabat. Hari Sabat ya, itu hari istirahat. Baik, saya ingin uraikan dan bandingkan sedikit dengan kalender yang lain. Kita bandingkan dengan Indonesia karena kita sudah mengadopsi penamaan hari itu berdasarkan kalender Islam ya, berdasarkan nama-nama yang berasal dari bahasa Arab. Sekarang kita bandingkan dengan bahasa Inggris atau bahasa Eropa lainnya. Hari Ahad di sana namanya apa? Sunday. Mengapa dinamain Sunday? Karena orang Romawi dulu menamakan hari itu berdasarkan Tuhannya hari itu. Jadi setiap hari itu ada Tuhannya masing-masing. Oh, di hari yang kita sering sebut Ahad atau orang lain nyebut Minggu, itu adalah hari dewa matahari. Maka disebut Sunday. Sunday, yaitu hari dewa matahari. Hari Senin disebut Monday. Itu hari dewa bulan. Kemudian hari Selasa, Tuesday. Dan seterusnya itu kan nama-nama planet, ya, nama-nama dunia. Ya, saya nggak hafal satu-satu. Tapi intinya, kehidupan mereka dengan memanfaatkan hari-hari yang ada itu dihubungkan, dikaitkan dengan peribadatan terhadap dewa-dewi yang mereka yakini. Dengan kata lain, penamaan hari di dunia barat itu masih penuh dengan nilai kesyirikan, syirik, dan mitos, mitologi ya. Karena apa? Karena bagi mereka perjalanan hidup mereka itu selalu ada kaitannya dengan dewa. Ya mereka maksudnya mungkin bertuhan ya, tapi Tuhannya salah gitu ya. Dewa kan sering kita nyebut ada dewa kesuburan, dewa air, dewa apalagi kecantikan, dewa. Pokoknya segala sesuatu itu ada dewanya, ada Tuhannya gitu. Nah kita tidak. Makanya penamaan hari di dalam Islam itu bernuansa tauhid. Ada islamisasi dan tauhidisasi di situ. Dimulai dengan Ahad. Jangan nyebut Minggu ya. Itu salah. Minggu itu berasal dari bahasa mana? Dari bahasa
Portugis kalau nggak salah ya. Ini mohon maaf, saya mau coba hidupkan lagi ya. Yaitu dari kata domingos, ya, domingos. Domingos itu artinya satu pekan. Satu pekan itu berarti 7 hari. Masa iya hari Ahad kemudian menjadi apa? Menjadi domingos ya. Ini sebuah penyimpangan atau sebuah pembelokan sejarah. Jadi mestinya kalender kita jangan menggunakan kata minggu, tapi gunakanlah Ahad, Esa. Ya, seperti itu. Idealnya kalau kita mengikuti ini, mengikuti apa? Mengikuti kalender Hijriah, istirahatnya, liburnya itu di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Hari Ahad itu hari mulai kerja sebetulnya, tapi kita di Indonesia sudah terlanjur terbalik. Hari Ahad libur, hari Senin yang sering disebut hari pertama itu keliru. Senin itu artinya 2, masa hari pertama? Pertama kerja mungkin ya, yang pas ya. Nah, yang lebih spesifik lagi, bernuansa tauhid juga adalah Yaumul Jumu'ah, hari persatuan. Disebut Jum'ah karena di situ umat Islam wajib berjamaah dalam melaksanakan sholat Jumat, sholat zuhur di waktu atau di hari Jumat, kan gitu. Ya, jadi Jumat itu memiliki arti bagaimana kita satu pekan sekali berkumpul di rumah Allah, hatinya sama-sama ingin beribadah kepada Allah, dan kita semua bisa saling bersilaturahim, kita semua bisa berbagi di tempat yang suci. Sehingga kita memiliki persatuan, kita memiliki kekompakan, kita selalu berusaha untuk menjadi umat yang bersatu. Baik, Sabtu itu tidak hanya istirahat dalam arti kita tidak bekerja misalnya, tapi Sabtu itu juga ada kaitan dengan sejarah, dan ini yang nanti menjadi pembeda antara umat Islam dan yang lainnya. Sabtu itu bagi umat Yahudi digunakan untuk hari Sabat ya, untuk meraung-raung, menangis-nangis di tembok ratapan, ibadahnya Yahudi. Umat Islam ya, menurut Nabi itu jangan menyamai cara ibadah mereka. Biarlah mereka menyembah Tuhan mereka, biarlah mereka berdoa, biarlah mereka meratap-ratap di tembok ratapan. Umat Islam jangan ikut. Sehingga di hari itu, di hari Sabat itu, umat Islam dianjurkan beristirahat. Tentu dengan tetap menjalankan kewajiban ya, beristirahat dari rutinitas dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, spirit perjuangan hidup kita ini harus terus menyala, tidak boleh redup. Terutama spirit perjuangan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Spirit perjuangan untuk menjadi hamba Allah yang mulia. Kita harus terus berlanjut ya. Perjuangan kita sebagai ayah ya harus senantiasa fokus bagaimana membesarkan anak-anak kita, mengantarkan mereka ke dalam posisi dan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Perjuangan kita sebagai bangsa ini juga tambah berat lagi. Karena apa? Karena tantangannya tidak ringan. Di era yang serba digital ini, sebagai contoh misalnya pusat data nasional kita itu diretas, dicuri data-datanya oleh hacker, gitu. Wah, ini perjuangan yang tentu tidak ringan. Belum lagi saya baca berita barusan, ternyata banyak itu orang-orang Cina yang diberi izin menambang di Indonesia bukan hanya menambang batu bara atau nikel yang digunakan untuk energi pembangkit baterai gitu ya. Tapi juga banyak yang pelan-pelan menguasai emas-emas yang ada di Indonesia, karena kebetulan di daerah tambang itu biasanya tidak satu isinya ya. Kalau emas itu isinya pasti ada peraknya, ada tembaganya, ada macam-macamnya itu. Nah, ternyata mereka tidak hanya menambang sebagaimana perizinannya, ada beritanya tadi saya baca, tapi juga menambang emas-emasnya sekalian, merampok, menggarong gitu.
Pantesan mereka betah di Indonesia. Pantesan mereka memanfaatkan penguasa ya dengan menyuap, menyogok dan sebagainya agar mereka mendapatkan perlindungan, akses, dimudahkan dan seterusnya. Ya inilah kondisi bangsa kita yang saya kira sedang prihatin ya. Kemarin kami melihat atau mendapatkan informasi perbandingan nih, sekedar perbandingan ya. Bapak Ibu, ini sekedar perbandingan, saya bukakan dulu datanya biar saya nggak salah. Dulu pada saat Habibie almarhum menjadi presiden, nilai tukar rupiah itu kan pernah menyentuh di atas 16.000 ya. 16.000 bahkan 16.800. Lalu beliau itu berhasil apa? Menurunkan jadi 6.500. Itu di masa beliau. Sekarang itu sudah mencapai 16.500-an. Berarti apa yang dulu pernah turunkan oleh B.J. Habibie dan dipertahankan sebagian oleh presiden-presiden kita setelah Habibie, itu ternyata sekarang tidak bisa dipertahankan dan cenderung melorot ya. Itu baru satu nilai tukar ya. Yang kedua, emas di masa ini ada perbandingan dan datanya betapa antara zaman itu dengan sekarang itu jauh berbeda. Di masa Krismon, dulu ada istilah Krismon ya, krisis moneter, setelah Harta jatuh, itu harga emas 1 gramnya itu 74.000 rupiah. Sekarang itu 1.300-an, 1.300-an ribu rupiah per gramnya. Ya, BBM di masa Pak Harto Lengser itu 1.200 per liter bensin lah ya. Sekarang berapa? Sekarang kalau yang Pertalite masih 10, tapi yang Pertamax itu sudah 13.500 dan akan dihapus perlahan-lahan ya. Yang menarik lagi harga beras. Harga beras di masa Krismon itu 2.800 per kilo. Sekarang paling murah sekitar 13.000 1 kilo. Jauh sekali. Minyak goreng dulu di masa Krismon 1 liternya 6.000. Sekarang rata-rata di atas 15.000, kecuali yang subsidi yang 14 tuh. Telur ayam, ini fantastis juga. Di masa Krismon itu 5.000 per kilo. Sekarang rata-rata di atas 27-28.000 per kilo. Pertanyaannya kemudian, pemerintahan yang seperti ini berhasil apa enggak ini? Sukses apa enggak? Justru membawa kita kepada belum lagi utangnya ya. Utang kita itu sekarang sudah lebih dari 8.000 triliun. Itu kapan disaurinya? Kapan dilunasinya? Dan pakai apa melunasinya? Belum lagi banyak BUMN yang merugi. Banyak perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara itu tidak untung, bahkan buntung. Contoh yang belum lama ini disebut adalah kereta api cepat Jakarta-Bandung. Itu merugi sekian triliun. Perusahaan yang membangunnya saja, Wika, itu kemarin ada di berita, itu ruginya lebih dari 500 sekian triliun. Itu dari perusahaannya, belum lagi yang mengelola ini. Jadi memang kalau dilihat tren untuk kalau kita sebut krisis moneter atau krisis ekonomi jilid 2 ini ada potensi terjadi. Ya kita doakan semoga tidak terjadi. Tapi sekali lagi kita sebagai warga bangsa harus bersiap-siap menghadapi segalanya. Karena itu diperlukan perjuangan tadi. Perjuangan melawan kondisi yang tidak baik. Perjuangan melawan dan merubah bagaimana kondisi yang tidak baik itu menjadi lebih baik. Itu tugas kita semua. Ya, tidak ada pemerintahan, tugas kita itu. Kenyataannya ada pemerintahan dengan tidak ya hampir sama gitu. Hampir sama ya. Bahkan malah cenderung pemerintahan yang gendut itu banyak menyedot dana untuk apa?
untuk menggaji para pejabatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya perjuangan hidup kita itu ada dua secara umum, personal dan sosial, individual dan sosial. Contoh misalnya ibadah. Ibadah itu menjadi perjuangan personal kita. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Dari segi pelaksanaan kewajiban itu personal. Tapi dampaknya bisa juga sosial. Contohnya kita sholat dengan berjamaah di masjid. Itu punya dampak sosial yang cukup kuat. Saling ketemu, bersilaturahim, itu insya Allah bisa mendatangkan manfaat yang besar. Dan perjuangan personal ini harus istiqomah. Perjuangan personalnya harus dilaksanakan secara terus-menerus. Ini kelihatannya zoom-nya kurang bagus ya, terlepas terus ya. Saya lanjutkan. Yang kedua, belajar. Ini harus menjadi perjuangan personal dan sosial. Misalnya bagaimana anak-anak kita terus belajar. Membaca Al-Quran, buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Terlebih lagi adalah membaca Al-Quran. Ini perjuangan personal untuk masa depan. Karena apa yang akan kita raih di masa depan ditentukan oleh pendidikan kita. Ditentukan oleh seberapa jauh kita menjadi bangsa yang cerdas melalui pendidikan. Demikian juga bekerja. Itu juga bagian dari perjuangan hidup untuk masa depan yang lebih baik. Itu dampaknya tidak hanya untuk diri sendiri, personal, tapi juga untuk sosial, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Demikian juga beramal. Beramal itu luas ya maknanya ya. Bisa dalam bentuk jiswa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bisa juga dalam bentuk amaliyah ibadah kita. Bisa juga dalam bentuk rutinitas keseharian kita. Itu juga bisa dimaknai dalam arti luas beramal ya. Maksud saya jangan sampai ketika disebut beramal itu mesti apa? Mesti masukin uang dalam kotak. Tidak. Kita membantu menyukseskan acara ini itu juga sudah beramal. Yang misalnya rutin nih Pak Tahir membantu kita konsumsi ini juga amal yang luar biasa nih. Oleh karena itu sedekah ya dan segala hal yang sifatnya meringankan beban umat Islam, yang mencerdaskan anak-anak bangsa itu juga termasuk kategori beramal. Yang berikutnya, perjuangan personal dan sosial juga bisa diwujudkan dalam bentuk pola hidup yang bersih, sehat, seimbang, penuh syukur dan suasana hati yang senang dan damai dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh misalnya, ini terkait dengan pola hidup yang ini harus kita perjuangkan. Bagaimana lingkungan kita itu bersih dari sampah, tidak ada sumbatan-sumbatan di saluran air gitu ya. Sanitasinya lancar. Itu bagian dari perjuangan mewujudkan pola hidup bersih. Sebab kalau itu mampat, banyak sampah, potensi banjirnya lebih tinggi. Kalau kita tidak bersihkan itu gorong-gorong, mungkin di saat hujan besar itu tidak bisa terserap oleh tanah dan terjadi genangan atau banjir. Yang berikutnya berpikir positif, berlapang dada, bersabar dan berjiwa besar dalam menghadapi segala persoalan. Kita semua ini hidup tidak ada yang bebas masalah. Yang bebas masalah itu hanya pegadaian katanya ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Walaupun setelah kita gadaikan, kita tebus, kita rugi, itu nggak mungkin untung nambah masalah sebenarnya itu. Kita hanya dapat uang cepat, tetapi dalam penyelesaiannya kita terkena biaya-biaya tambahan ya. Ya namanya juga dipinjemin ya wajar juga ya kita ngasih sesuatu kepada yang minjemin gitu ya. Tapi semboyannya menyelesaikan masalah tanpa masalah itu memang menarik. Jadi kalau ada persoalan-persoalan yang kita bisa selesaikan dengan tidak menyisakan masalah itu berarti kedamaian.
Nah, dengan berpikir positif, berlapang dada, serta kita berhusnudzon kepada Allah, semua persoalan itu ada masalahnya, semua persoalan itu ada solusinya, berarti kita sudah meyakini ayat nama al-asri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Soal cepat, lambat, soal persis penyelesaian masalahnya seperti yang kita harapkan atau tidak, itu sangat tergantung kepada kita masing-masing. Yang ketujuh, menjaga pola hubungan, interaksi komunikasi sosial yang baik, yang lurus, bersahabat, efektif, kolaboratif, dan seterusnya. Ini juga bagian dari perjuangan sosial untuk kemaslahatan hidup bersama. Negara kita ini dalam konteks tertentu kadang-kadang rawan terjadi benturan satu dengan yang lain. Mengapa? Karena jumlah penduduk kita banyak, semuanya butuh makan, semuanya berjuang untuk bisa bertahan hidup. Nah, kadang-kadang ya, seperti yang kita lihat di TV, di media sosial, ketika perjuangan itu sulit untuk memenuhi harapannya, orang mengambil jalan pintas. Jadi kalau ada penjamretan, perampokan, dan sebagainya, itu salah satu sebabnya adalah karena orang terdesak untuk memenuhi kebutuhannya, dan jalan yang ada, yang tersedia bagi orang itu yaitu jualan narkoba, nongkrong di pinggir-pinggir jalan, kalau tengah malam ada yang ini dipalak, dan seterusnya. Nah, ini bagian dari bagaimana kita berjuang mewujudkan masyarakat yang interaksi sosialnya baik. Harusnya Islam sudah memberi solusi. Kalau ada kesulitan-kesulitan ekonomi, umat Islam yang kaya, umat Islam yang diberi oleh Allah rezekinya lebih, itu ikut membantu menyelesaikan. Melalui apa? Melalui instrumen yang namanya zakat, yang namanya sedekah, yang namanya infak. Sekarang di beberapa masjid itu sudah mulai menerapkan ada yang namanya bank atau ATM ATM beras. Tidak hanya di Masjid Jogokarian yang terkenal di Jogja, tapi beberapa masjid Muhammadiyah itu juga sudah ada yang punya itu ATM beras. ATM beras ini gimana maksudnya? Siapa yang ingin sedekah beras, taruh di situ. Siapa yang merasa pagi ini nggak bisa beli beras, silakan ambil secukupnya. Itu sudah menyelesaikan masalah itu. Dan itu bentuk perjuangan kita juga. Kalau misalnya ada di antara saudara kita yang memang kesulitan beli beras, bagaimana dengan lauknya? Ya, itu juga harus mulai dipikirkan bagaimana kas-kas yang ada di masjid itu tidak hanya untuk biaya operasional masjid, tapi juga untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tapi ini perlu dikelola sedemikian rupa agar jangan sampai sekali lagi menimbulkan masalah baru. Makanya memang betul, manajemen masjid yang paling bagus itu adalah uangnya tidak disimpan semuanya. Ya kalau diperlukan ya harus dikeluarkan, kan gitu kan. Maka kata pengurus Masjid Jogokarian, umat Islam ini sering keliru ketika diamanahi dalam bentuk infak atau apa, justru disimpan rapat-rapat ditaruh di bank, dan rasa bangga ketika diumumkan saldo pekan ini misalnya 50 juta. Padahal di kanan kiri masjid ada yang memerlukan. Kata pengelola atau pengurus Masjid Jogokarian, semakin bersih dalam tanda petik kas masjid itu berarti semakin bagus. Semua dana yang masuk bisa segera disalurkan, dan yang bersedekah, berinfak segera mendapatkan pahalanya, gitu bahasanya begitu. Dan diyakini bahwa ketika uang jamaah itu sudah disalurkan, itu insya Allah akan justru memancing uang-uang baru, sedekah-sedekah baru, kira-kira begitu. Yang terakhir, perjuangan dalam bentuk evaluasi harian. Ini juga penting kita lakukan agar kita terus meningkat setiap hari. Misalnya sebelum tidur atau sudah bangun, kita bertanya kepada diri kita, apa yang sudah kita perbuat kemarin? Apa yang harus kita perbuat hari ini? Kita punya agenda apa? Punya target apa hari ini? Kalau itu terus kita lakukan, insya Allah kita selalu berjuang menjadi lebih baik. Selalu berjuang memperbaiki diri. Selalu berjuang untuk meraih prestasi yang lebih tinggi.
Yang terakhir, agar berhasil dalam perjuangan, yang pertama kita harus meneguhkan akidah tauhid kita dan meningkatkan rasa optimisme kita. Kita harus yakin, optimis bahwa masa depan itu memang milik kita. Wala ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanya orang kafir. Kita orang Islam wajib optimis, wajib untuk memiliki harapan yang baik di masa depan. Yang kedua, belajar mempersiapkan diri segala hal, termasuk masa depan dengan perencanaan yang matang dan bekal ilmu, iman dan ilmu yang memadai. Mengapa? Karena pada dasarnya umat Islam itu umat yang unggul. Ayatnya jelas mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kemudian jangan merasa rendah diri, jangan bersedih, jangan merasa masalahnya banyak. Tapi ingat kalian itu unggul, kalian itu tinggi posisinya, derajatnya. In kuntum tu'minun. Jika kalian beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, belajar merevisi dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Kita semua pasti punya masa lalu yang kurang baik, pasti pernah berbuat salah. Nah, setelah kita menyadari bahwa kita punya masa lalu yang tidak baik, itu harus kita perbaiki. Kita harus tingkatkan. Dulu kalau kita pernah punya dosa A, kalau bisa selain tidak diulangi, dosa yang berkaitan dengan A itu juga ditaubati, ya. Dimohonkan istighfar, dimohonkan kepada Allah ampunannya, beristighfar, ya. Yang keempat, selalu berbekal takwa dalam meniti masa depan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa itu menjadi modal kita menatap masa depan. Yang kelima, menjadikan dunia sebagai ladang investasi akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi selama kita masih hidup di dunia, maka selama itu pula kita harus mengisi kehidupan kita ini untuk bisa berinvestasi akhirat. Yang keenam, meyakini Allah itu sebagai pelindung dan penolong kita. Dengan senantiasa berucap hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insya Allah senantiasa akan memberikan pertolongannya kepada kita. Yang ketujuh, selalu melengkapi ikhtiar dan perjuangan hidup kita itu dengan berdoa. Karena kita yakin doa kita itu dijabai oleh Allah. Allah itu maha dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Insya Allah dengan semua itu kita akan bisa meraih kemenangan, meraih kesuksesan, meraih kejayaan di masa yang akan datang. Tentu kejayaan kemenangan itu jangan dipukul rata sama. Satu dengan yang lain itu pasti berbeda-beda. Setiap orang punya kesuksesannya sendiri. Yang penting kesuksesan kejayaan itu dimaknai dalam rangka taqarrub ilallah. Saya kira demikian Mas Effendi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kajian kali ini mengantarkan kita kepada spirit untuk senantiasa menjadi pribadi pejuang yang tangguh, ya, dalam meraih masa depan yang lebih baik. Demikianlah, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Muhid. Bapak Ibu, karena waktu pas jam 9, saya pikir apa perlu ditutup atau ada yang perlu bertanya? Nggak apa-apa lah, 1 atau 2 biar ternyata diberikan kesempatan untuk kaum bapak 1 orang, kaum ibu 1 orang. Ibu silakan, ibu dulu. Ya. Bu, silakan Bu. Ini nih, 1 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mengikuti penjelasan dari Pak Ustadz tentang bulan Muharram, dihubungkan dengan bulan yatim. Kami kemarin mengikuti kajian tentang bulan Muharram
itu tidak ada hubungannya dengan disebutkan dengan bulan Muharram, dengan bulan yatim, dengan anak yatim. Jadi kalau di sini masih tadi dijelaskan dengan ketika Nabi berhentinya ini, kalau kemarin waktu mengikuti kajian hubungannya tidak ada dengan bulan yatim karena menganggap waktu terjadinya cucu Nabi Muhammad SAW yang Husin itu dibunuh, kemudian meninggalkan anak-anak yatim itu tidak ada berhubungan dengan bulan Muharram dengan adanya bulan yatim. Mohon penjelasan. Terima kasih apa yang kami Baik, terima kasih. Mungkin kajian kemarin belum nyinggung ke sejarah yang tadi saya sampaikan. Ya, artinya tidak perlu dipertentangkan. Kalau saya kemudian menghadirkan penjelasan seperti itu karena memang data sejarahnya begitu. Kalau Muharram yang kemudian nanti Asyura, itu kebetulan saja cucu Nabi dibantai oleh Yazid bin Muawiyah di tempat namanya Karbala. Lehernya putus, dipenggal, dan kepalanya ditusuk tombak begini, diarak. Memang sangat sadis ya. Tapi itu terjadi pembelokan sejarah dari kalangan Syiah. Pembelokan sejarahnya apa? Pembelokan sejarahnya seolah-olah peristiwa Karbala yang kelam, yang kemudian umat Islam berpuasa, itu untuk semacam merayakan kemenangan Yazid bin Muawiyah. Sekali lagi tidak. Sebelum Muharram itu ada kaitannya dengan kemenangan Musa ketika dikejar oleh Fir'aun dan Fir'aun tidak berhasil menangkap Musa, bahkan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Lalu tadi yang kaitan dengan anak yatim itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertempat tinggal di tanah yang awalnya milik anak yatim yang kemudian dibeli, dan dengan demikian berarti anak yatim yang tanahnya dibeli oleh Nabi itu diberdayakan, disantuni, dan terus dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang yang merawat, orang-orang yang menyantuni anak yatim. Jadi kalau kemarin nggak nyampe situ ya mungkin ya yang membahasnya belum membaca sampai situ. Mudah-mudahan dengan dua informasi ini bisa melengkapi pemahaman kita tentang anak yatim yang dikaitkan dengan Muharram itu. Kalau begitu, berarti kita ketika bulan Muharram ini termasuk ada penyantunan untuk anak-anak yatim atau bagaimana? Ya, penyantunan tidak mesti di bulan Muharram. Bisa di Muharram, bisa juga di hari atau bulan-bulan berikutnya. Sepanjang tahun. Itu hanya tonggak sejarahnya saja, Bu. Oh, hanya tonggak sebenarnya. Ya, dengan semacam kayak baku, ada ketika bulan Muharram dihubungkan dengan bulan yatim. Itu tidak ada ya? Berarti tidak baku. Ya, itu tidak baku dalam arti penyantunannya hanya di bulan Muharram. Kapan saja boleh. Sama dengan kita misalnya kalau Idul Kurban ya harus di hari itu ya kurbannya. Tapi dalam bentuk yang lain, misalnya sedekah itu bisa sepanjang tahun. Tidak mesti harus menunggu kurban gitu ya. Kalau kita ingin sedekah seperti hewan kurban. Jadi pada dasarnya pengaitan Muharram dengan anak yatim itu lebih karena faktor kesejarahan bahwa di masa ketika Nabi tiba di Madinah, kebetulan Allah menakdirkan untanya itu berhenti di tanah lapang milik anak yatim, dan kemudian anak yatim itu dibebaskan tanahnya, dibeli oleh Nabi, ya, dan Nabi tidak menolak, tidak mau pemberian dari anak yatim gitu. Sehingga di situ punya pesan kuat, dan Nabi itu sangat mencintai anak yatim, menyantuni anak yatim. Di situ Bu, ini ya. Kemudian dengan perayaan setiap tanggal 1 Muharram ada perayaannya. Bolehkah dalam agama? Ya, itu hanya kalau bahasa saya begini, orang bergembira itu kan nggak boleh dilarang ya, walaupun nanti ekspresinya beda-beda. Ada yang pawai obor, ada yang keliling apa gitu kan ya. Itu tidak termasuk bid'ah. Oh enggak. Yang begitu itu nggak usah dibid'ahkan, itu bagian dari kita mengekspresikan kegembiraan. Yang terpenting jangan hanya pawainya saja, tapi kalau bisa substansinya, esensinya, pesan Muharramnya juga harus masuk gitu ya. Karena orang-orang kita itu kadang-kadang terjebak pada rutinitas, ritualitas,
tapi isinya, substansinya itu nggak kena gitu atau nggak disampaikan. Jadi itu kan sudah masuk di ranah keduniaan, bukan ibadah gitu. Jadi jangan sampai nanti dianggap kalau nggak menyalakan atau nggak pakai obor itu nggak sesuai sunnah ya. Itu nggak boleh begitu. Mau pakai obor, mau pakai ceramah atau enggak, itu nggak ada masalah. Itu sudah masuk ranah keduniaan, ranah sosial di situ. Ya. Saya kira begitu, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Bapak Ibu, karena waktu, mohon maaf untuk kaum Bapak nggak ada yang bertanya. Pertanyaannya pengajian akan datang aja. Terima kasih Bapak Ibu, kami atas nama pengurus Pijan Kebun Jeruk mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jangan pulang dulu karena ada yang memberikan door prize. Karena ini sudah dipaksa, jadi kita nggak berani nambah mengurangi. Iya. Nah. Ini tambah lagi nih, tambah lagi. Oh iya. Di sini. Ini Ustadz kita ngasih door prize untuk susu kambing. Nah ini nggak usah dikasih, itu kan nggak apa-apa. Nah. Jadi ini ada 2 tambahan dari Ustadz kita. Bapak Ibu, jangan pulang dulu, kami minta sejenak. Ditutup dulu ya. Kita tutup pengajian kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kedatangan Bapak Ibu membawa manfaat baik di rumah maupun di dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai diundi ini nomor-nomor yang keluar. Coba mulai Nal.